Oke guys, selamat siang. Apa kabarnya sahabat subscriber? Semoga teman-teman sehat semua ya, terhindar dari virus corona. Kali ini Ari mau ngebahas mengenai overcredit, teman-teman. Karena banyak di luar sana banyak pertanyaan gimana sih Mas Ari ini untuk overcredit gitu ya. Nah, overcredit ini dibagi dua ya guys gitu. Overcredit di bawah tangan sama overcredit yang resmi di bank gitu ya. Maksudnya akad ulang ya gitu ya. Dan di bank itu juga ada dua kategori lagi gitu ya. Gimana overcredit di bawah tangan, apakah aman atau tidak, terus kemudian atau overcredit yang di bank ya. Seperti apa kelanjutannya, simak terus di sini. Oke guys, balik lagi bersama Ari. Langsung aja ya kita bahas mengenai overcredit di bawah tangan. Nah, overcredit di bawah tangan itu biasanya gitu ya. Teman-teman nih overcredit di bank ya, misalnya katakanlah kenapa sih overcredit? Ya biasanya kan memang kalau misalnya mereka overcredit itu dengan budget yang minim, mereka pengen punya hunian ya gitu ya. Kebetulan si penjualnya itu sendiri memang mau menjual, tapi memang posisinya masih di bank gitu ya. Nah, gimana caranya untuk di bawah tangan sebenarnya aman nggak sih gitu ya? Yang pertama saya bahas dulu, pertama persiapan akte di notaris. Nah, biasanya overcredit di bawah tangan itu kuat, tapi memang tidak sepenuhnya aman ya guys. Karena memang kenapa begitu? Karena kuat karena telah terjadi peralihan hak dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Terus pada saat ditandatangani akta-akta tersebut. Nah, tidak aman karena tanpa sepengetahuan atau tidak melibatkan bank. Jadi ini di bawah tangan juga ada dua ya gitu ya. Sepengetahuan saya gitu. Karena apa ya? Karena misalnya dia melibatkan bank gitu ya, berarti dia melaporkan, dan itu lebih baik ya, karena memang di dalam agunan itu sendiri sebenarnya penguasaannya ada si pihak debitur sama si pihak bank gitu ya. Jadi makanya mereka emang jangan antara si penjual dan si pembeli aja, tapi memang harus ada pihak debitur, si penjual sama si pihak bank gitu ya. Persiapannya, tanda tangan akte yang dinotarilkan itu apa aja? Yang pertama itu kita PPJB, perjanjian pengikatan jual beli. Terus kemudian akte kuasa menjual. Akte kuasa menjual ini termasuk juga ada kuasa pengambilan sertifikat, terus kemudian sama kuasa pengalihan cicilan ya guys gitu. Oke, terus yang ketiga itu minta dibuatkan akte persetujuan ahli waris yang notaril apabila pemilik dalam sertifikat meninggal dunia. Jadi bukan hanya si ini aja ya, si pihak penjual penjual aja yang meninggal dunia itu nanti case tertentunya seperti apa, tapi memang sih ketika si pembelinya juga meninggal dunia itu case-nya seperti apa ya guys gitu. Kalau bisa itu kamu minta dibuatin akta persetujuan dari ahli waris, karena nanti biar nggak terjadi sengketa ya di kemudian hari ya guys gitu. Kamu minta sama notaris buat si pihak penjual menandatangani, aduh susah banget nih, seribet nih. Ahli waris itu menandatangani semuanya, antara dari anak pertama, kedua, ketiga, yang punya anak berapa gitu, menandatangani bahwa memang si si penjual ini ahli warisnya juga mengetahui bahwa ada transaksi misalnya bangunan ini atau rumah ini memang sudah terlepas haknya gitu ya. Oke, terus kemudian dibuatkan klausul ya gitu ya, apabila penjual meninggal dunia dan pembeli meninggal dunia. Jadi nanti si pihak penjual meninggal dunia, terus kemudian pihak pembeli meninggal dunia, itu case-nya seperti apa lebih enaknya gitu ya. Nanti dibuatin aja secara notaril biar resmi ya guys. Oke. Nah, balik lagi, kalau misalnya nanti si ahli warisnya pihak penjual itu sendiri atau misalnya pihak pembelinya itu sendiri dia punya anak, terus kemudian mereka ada kuliah di luar negeri, ya itu nggak bisa ya guys. Mereka harus datang dulu ke Indonesia, baru nanti tanda tangan, baru dia balik lagi ke luar negeri, kuliahnya dilanjutin lagi. Karena apa? Karena memang ini melibatkan hak yang pelepasan, atau misalnya hak nanti si pihak debiturnya itu mengetahui ya, misalnya
ini dialihin kemana si asetnya ini gitu ya. Nah mereka harus mengetahui, mereka harus tanda tangan basah ya gitu ya. Jangan sampai diwakilkan, itu nggak bisa. Nanti ketika totonya tiba-tiba nuntut anaknya yang dari luar negeri, ya bahaya juga, nanti jadi sengketa. Oke guys, kemudian over kredit di bawah tangan itu bisa dikatakan kuat dan aman apabila sahabat over kreditnya itu di BTN. Jadi balik lagi nih BTN. Kenapa BTN? Karena balik lagi ya, core bisnisnya BTN itu memang ke kredit KPR. Pemerintah juga sudah menekankan bahwa BTN ini memang lini khusus di kredit ya gitu ya. Jadi makanya untuk kuota subsidinya pun memang lebih banyak gitu ya, realisasinya. Oke. Terus kemudian dengan overkredit di bank BTN dengan dibukti akte seperti di atas sudah sah secara legal dan tanpa perlu kehadiran penjual karena sudah terwakili, sudah memberikan kuasa. Jadi untuk menjual kepada pembeli. Jadi nanti misalnya pengambilan sertifikat, terus kemudian pengalihan cicilan itu jadi pihak si pembeli gitu ya, karena sudah ada kuasa gitu. Kemudian nanti bisa sampai proses ke akte jual beli. Terus kemudian kalau misalnya sertifikatnya sudah ada di bank itu bisa ya, dia bisa di setelah lunas nanti bisa dibikin AJB, akte jual beli, terus kemudian baru ke sertifikat, nanti balik nama. Jadi tanpa menghadirkan si pihak penjual lagi ya, pembeli sudah bisa melakukan eksekusi berikut ya gitu. Terus kemudian tahapan untuk lapor ya, biasanya kalau untuk lapor ke Bank BTS agar kamu overkredit di bawah tangan itu legal, itu kamu lapor ke BTN. Mereka cuma minta itu yang tadi, kamu udah tanda tangan PPJB, salinannya sama pihak si penjual, terus kemudian salinan satunya lagi sama si pembeli gitu. Mereka punya dua-duanya punya asli, tapi kamu kasih aja nih ke pihak bank itu kopiannya PPJB, terus kopi surat kuasa menjual aslinya kamu pegang si pihak pembeli, terus kemudian kopi surat kuasa pengambilan sertifikat saat lunas, terus kemudian kopi surat kuasa pengalihan cicilan. Jadi kopi-kopi itu mereka diminta gitu agar bukti hukum yang kuat ya sebagai dasar hukumnya. Nanti ketika misalnya si pihak penjualnya ini nakal, tiba-tiba mau ngambil sertifikat, mau ngelunasin, dia ada bukti salinannya ya, bahwa kalau si penjual itu udah menjual, ini kan udah ada dasar hukum yang kuat nih dari notaris gitu, dari notaris gitu. Jadi makanya dia nggak bisa kalau misalnya tiba-tiba ada terjadi sesuatu yang kayak gitu ya, mudah-mudahan ya nggak kayak gitu ya, tapi kebanyakan sih kayak gitu. Ya. Oke, lanjut ke kelebihan di bawah tangan. Itu yang pertama, tidak banyak biaya, hanya biaya akta-akta notaril ya. Terus kemudian kalau misalnya kamu si pihak membeli mau ambil overkredit, itu kamu nggak perlu biaya checking lagi, kamu langsung cicilan. Terus kemudian simple, dilihat dari data kemampuan pembeli secara finansial tidak mencukupi dengan harga rumah yang mau dibeli. Jadi misalnya katakanlah kamu by data, kalau misalnya kamu ngajuin KPR biasa itu selalu ditolak karena plafon kamu mau belinya harga 500, ternyata kesanggupan kamu nyicilnya 300 juta plafon yang didapat itu ya. Makanya kamu caranya dengan overkredit, karena dia plafonnya kecil si pihak pembeli, makanya mereka dia ambil unitnya itu secara overkredit guys. Oke. Terus kemudian langsung cicil ya tanpa akad kredit ya, jadi tidak ada biaya akad kredit. Oke. Kerugian di bawah tangan. Nah, ini ada kerugiannya juga untuk di bawah tangan. Jadi penjual BI checkingnya jelek jika menunggak. Jadi nanti si pihak penjual itu walaupun dia sudah dialihkan gitu ya, tapi dia bisa jelek karena dia masih tercantum namanya di situ. Terus kemudian jika penjualnya tidak kenal dekat ya agak ribet juga ya. Kalau bisa sih agak lebih dekat ya sama si pihak untuk pengurusan itu agak biar lebih mudah ya gitu ya. Terus kemudian sertifikat atas nama penjual, nama debitur KPR tertulis penjual. Nah ini
kalau bisa kalau bisa nanti kalau misalnya kamu memang pengen ambil, kamu sebagai pembeli over credit gitu ya, kamu usahain kamu ambil ATM sama menyerahkan, si pihak penjual menyerahkan ATM sama rekening tabungannya si pihak penjual gitu. Tujuannya nanti biar dia nggak ngambil ini ya, biar nggak ketika kamu nyicil atau ntar digesek sama dia gitu ya. Jangan kayak gitu ya guys gitu ya. Makanya kamu ambil aja nih gitu. Terus kemudian m-bankingnya dia usahain ya tidak ada ya gitu. Jadi ketika kamu transaksi di handphonenya dia nggak ada m-banking untuk bayar cicilan ya guys gitu. Nah kemudian pembeli tidak mendapatkan asuransi jiwa ketika meninggal ya. Jadi pembelinya memang, kamu misalnya meninggal ya otomatis kamu nggak dapat asuransi jiwanya, karena kan kamu nggak akad kredit gitu ya. Cuman hanya melaporkan PPJB sama surat kuasa menjual gitu. Oke, kemudian nah ini ada, kalau misalnya kamu over kredit di bank secara secara resmi gitu ya, kamu misalnya katakanlah di PPJB, misalnya kamu di bawah tangan kayaknya ngerasa kurang enak nih gitu ya kan, karena kan banyak kerugiannya nih gitu, banyak kekurangannya karena juga nggak ada polis asuransinya. Makanya kamu resmi ya gitu, resmi ke bank, kamu laporan, terus kemudian untuk biaya-biayanya apa aja sama aja, kamu bikin PPJB tapi memang nggak usah pakai kuasa menjual. Jadi PPJB, AJB, clearance sertifikat, terus kemudian kamu akad kredit ulang gitu. Clearance sertifikat di bank yang sama, clearance sertifikat nggak usah guys. Terus kemudian syarat kelengkapan berkas yaitu kopi KTP, KK, NPWP dan surat nikah. Terus slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir. Terus kemudian ya biayanya timbul itu biaya PPJB, AJB, balik nama, PPHTB, sama biaya akad kredit guys, gitu ya. Ya kayak kamu akad kredit biasa gitu. Dan itu kamu dicek B-checking juga. Jadi walaupun kamu over kredit di bank secara resmi ya kamu diperlakukan sama kayak kamu KPR juga. Mereka B-checking ulang kamu ya guys gitu. Nah, kalau over kredit beda bank itu diwajibkan sertifikatnya di bank sebelumnya sudah pecah sertifikat. Jadi misalnya kalau kamu mau over kredit, ternyata sertifikat di bank tersebut belum di store nih sama notaris gitu ya kan, si developernya juga belum store nih. Nah otomatis berarti kamu belum bisa over kredit di bank yang berbeda gitu ya. Terus kemudian karena ribet ini, prosesnya ribet karena kebetulan juga saya waktu itu kalau misalnya saya sama teman saya, kalau misalnya emang mau jalanin over kredit ke bank, beda bank, itu memang ribet. Jadi makanya kalau bisa ya plafonnya di atas 300 lah gitu. Kalau di atas 300 dia mau gitu. Jadi mau kita jalanin. Kalau misalnya di bawah 300 kayaknya males banget. Maksudnya karena terlalu ribetnya itu ya guys gitu ya. Karena nanti kita komunikasi antar bank, terus kemudian kita juga clearing sertifikat, cek sertifikatnya itu harus ngambil sertifikat aslinya di sana gitu ya kan. Itu memang ribet, melibatkan banyak pihak termasuk sama notaris guys gitu ya. Jadi makanya harus ada pinjamannya, plafonnya itu harus 300 juta ke atas gitu. Oke, pinjaman kredit itu bisa di atas sisa outstanding apabila pemohon dapat fasilitas FR1. Misalnya katakanlah sisa outstandingnya tinggal 100, terus kemudian setelah di appraisal itu harga rumahnya tinggi, bisa belinya, padahal dia belinya cuma 200, tapi sekarang ketika di 5 tahun 10 tahun kemudian itu harganya bisa sampai 350 juta. Itu kamu bisa dapetin dana lebih ya. Jadi atau jadi kamu bisa dapetin dana lebih, kamu kamu bisa si pihak bank, misalnya katakanlah kamu over kredit dari bank BTN ke bank misalnya ya dari bank BTN ke bank Permata misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di bank BTN itu sisa 100, ya udah 100 nanti dibayarin sama bank Permata, sisanya 200 jutanya lagi itu kamu misalnya katakanlah buat DP 100, ya 100 jutanya lagi buat kamu renovasi. Jadi itu keuntungannya guys kalau misalnya kamu di beda bank gitu. Jadi kamu nanti bisa taksasi ulang lagi nih, nilai agunannya itu memang sudah naik dia gitu. Jadi untungnya di situ guys gitu. Nah terus kemudian kalau misalnya
Untuk kelengkapan berkasnya, kalau misalnya kamu akad kredit di beda bank, kalau misalnya kamu over kredit di beda bank, itu ya sama aja ya guys. Fotokopi KTP, KK, NPWP, dan surat nikah bila udah nikah, terus kemudian slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3 bulan terakhir, terus kemudian kopi sertifikat SHM dan IMB pecah. Jadi kamu nanti minta dulu nih di bank BTN, kalau misalnya kamu tuh mau over kredit, kamu minta fotokopiannya sertifikat kamu di bank BTN sama IMB-nya, fotokopinya. Terus kemudian print out sisa outstanding di bank sebelumnya. Jadi kamu minta cek minta print outnya atas nama kamu itu, debitur atas nama kamu, si pihak debitur itu sisa outstandingnya pinjamannya tinggal berapa. Itu nanti dikasih ke sana fotokopiannya ke pihak Permata. Terus kemudian untuk biaya-biayanya itu banyak guys. Kalau untuk biayanya itu pertama biaya PPJB, AJB, balik nama, BPHTB, biaya akad kredit, ya. Terus kemudian biaya cek sertifikat di BPN itu ada biaya juga. Terus kemudian ada biaya appraisal. Nah, appraisal ini kalau misalnya setahu saya ya, kalau misalnya di bawah 1M itu harganya kurang lebih 1 juta untuk jasa appraisal. Tapi kalau misalnya kamu di atas 1M bisa 1,5 atau 2 jutaan. Tapi nggak tahu ya, itu ketentuan yang udah agak lama ya, mungkin sekarang baru kali ya gitu. Nah itu aja guys. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan mengenai over kredit. Kalau misalnya kamu yang pengen tanya mengenai over kredit, nanti kamu bisa komen aja di bawah ini. Kamu bisa komen, terus kemudian kalau misalnya kamu mau tanya-tanya mengenai over kredit gitu ya, kamu bisa juga tanya di bawah ini. Kalau kamu memang suka sama video ini, silahkan kamu like, subscribe, terus kemudian komentar di bawah ini, terus kemudian aktifkan lonceng agar kamu bisa dapat update video-video terbaru dari Arijaya Channel. Sukses terus buat kita semua, selamat sejahtera bagi kita semua, hati-hati dari corona di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.